Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wisnida sebagai pelaku guru bahasa Indonesia dan kawan-kawan semua. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai narasumber yang sudah kami pilih. Dari namanya siapa nih? Namanya Erik Matsani. Erik Matsani. Tempat tanggal lahir? Jakarta. 1 Jakarta. Juli 1989. 1989. Nama sanggar buat latihan itu? Nama sanggar Deksi Sanggar Matsani, alamat Jalan Haji Samali Gang Sempit, RT 15 RW 01 Kelurahan Pejaten Barat. Ya. Tujuan membuat Deksi? Membuat Sanggar Matsani. Ya. Tujuannya untuk merangkul generasi muda agar lebih aktif lagi dalam mencintai dan melestarikan budaya Betawi. Untuk Iman, ada yang mau ditanyain? Kelebihan atau bakatnya? Lebih bakat dari diri sendiri. Dari Sanggar sendiri memiliki beberapa banyak kegiatan, mulai dari pelatihan silat, gambang kromong, ondel-ondel, manusia petasan, palang pintu, juga ada kuliner Betawinya juga ada. Untuk parsel seserahan nikah juga ada. Kira-kira bapaknya udah berkeluarga dan keluarga itu ada berapa anak? Oh gitu. Saya sudah berkeluarga, 1 istri dengan 2 anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Bapak itu gelar pendidikannya apa ya Pak? Siswa sampai SMK. Cuma SMK aja, nggak ada gelar sarjana. Ya, untuk pertanyaan saya, pekerjaan Bapak saat ini apa, kalau boleh tahu? Pekerjaan saat ini serabutan, lebih aktif di lapangan. Pak, saya mau nanya, gimana sih awal mulanya bisa jadi berkarir di bidang ini, kayak sanggar ini, gimana cerita awalnya bisa sampai bikin sanggar? Ya, jadi awal mula terbentuknya sanggar ini terbentuk dari beberapa orang yang ingin ikut belajar silat. Dari belajar silat kita kembangkan lagi ke seni budaya, bukan ke ke padepokan atau perguruan. Kita larinya ke seni budaya, kesenian dan budaya. Kita alihkan lagi untuk bermain palang pintu, silat koreo, festival-festival yang lainnya. Jadi awal terbentuknya mulai dari 5 orang. Kalau boleh tahu, ini dimulai dari kapan ya Pak, sanggar ini? Sanggar ini terbentuk dari tahun 2015, 28 Oktober 2015. Berarti udah hampir 7 tahunan ya Pak ya? Iya. Selama 7 tahun ini, boleh tahu nggak Pak prestasi apa aja yang udah diraih oleh sanggar? Oh gitu. Ya, untuk prestasi ini banyak. Mungkin beberapa yang kita sebutkan, juara 1 lomba pantun tingkat wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur waktu diadakan di Gor Ciracas. Terus juara 1 stand up komedi di Gor Ciracas juga tingkat Wali Kota Jakarta Timur. Terus juara harapan 1 silat koreografi di tingkat Wali Kota Jakarta Selatan. Terus juara 1 lomba marawis di tingkat Kelurahan Kuningan. Masih banyak lagi yang lain. Kalau boleh tahu motivasi apa ya Pak yang bisa membuat Bapak terdorong membuat sanggar ini? Untuk membentuk karakter generasi muda agar menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Dengan adanya sanggar, kita rangkul generasi muda supaya mereka
lebih aktif lagi untuk mengembangkan seni dan budaya, lebih mencintai seni dan budaya daripada dia nongkrong-nongkrong nggak jelas, main game, nanti ujung-ujungnya hal-hal yang buruk yang akan dilakukan. Kalau dari saya, apa harapan untuk kedepannya? Harapan kedepannya agar perangkat-perangkat dan pemerintah daerah lebih memperhatikan sanggar-sanggar yang saat ini ada di dalam kampung, harus lebih aktif lagi door to door, mendatangi sanggar-sanggar yang saat ini kurang ada agenda kegiatan karena memang adanya pandemi gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sanggar ini untuk saat ini masih dibatasi begitu karena khawatir pandemi ini berlanjut, makanya kita batasi untuk kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda sanggar gitu. Pertanyaan saya, masalah apa yang pernah dialami Bapak? Mungkin masalah yang pernah dialami dalam pembuatan sanggar, apakah pernah terjadi kendala dalam pembuatannya seperti itu? Mohon maaf. Nah, seperti di COVID ini kan lagi COVID, terus kendalanya selama hidup di sanggar itu gimana? Ya, jadi selama COVID ini kendala-kendala di sanggar adalah sepi job ya, karena dengan sepinya job agenda-agenda jadi terbatas, kegiatan-kegiatan dan rutinitas sanggar jadi terbatasi gitu. Dengan adanya permasalahan ini juga kita berharap pemerintah daerah untuk meninjau kembali apa saja kebutuhan-kebutuhan sanggar yang diperlukan kan begitu untuk menunjang kegiatan-kegiatan sanggar yang akan dikembangkan kembali. Dengan masalah tersebut, gimana cara Bapak selesaiin masalah dan permasalahan itu? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita adakan kegiatan sendiri. Kita adakan kegiatan sendiri seperti pertemuan, perkumpulan untuk membuat agenda dan program kerja supaya anak-anak yang ada di dalam sanggar ini tidak terpecah belah, tidak keluar-keluar di jalurnya gitu kan. Supaya kita bisa memonitor anggota-anggota dan murid-murid yang lain. Makanya kita adakan agenda dan program kerja di sanggar tersebut. Karena kalau tidak dilakukan hal seperti itu, anggota-anggota akan pecah, pergi kemana-mana gitu kan. Untuk mengantisipasinya kita harus punya program kerja. Untuk sanggar Bapak itu ada batasan usia nggak sih Pak dalam menerima murid-murid baru? Ya, untuk di sanggar sendiri tidak ada batasan usia. Mulai dari kelas 1 SD sampai TK sampai umur 50 tahun pun masih ada yang ikut berlatih di sanggar kita. Tapi dia latihan silat gitu. Untuk kesenian juga tidak ada batasan-batasan umur. Tinggal bagaimana dari kemampuan dan kemauan seseorang untuk maju, untuk berlatih. Jadi kalau misalnya kita mau join sanggar itu, kita ada pendaftarannya atau langsung ke bapaknya aja? Bisa langsung datang ke sanggar, karena di sanggar sendiri kita nggak ada istilah pendaftaran dan tidak ada soal bayaran atau soal pemungutan biaya, nggak ada, semua gratis. Tinggal kemauan dan kedisiplinan anggota baru untuk menuntut ilmu yang ada di sanggar kita begitu. Untuk segala sesuatunya gratis. Jadi kalau misalnya itu 100% gratis, itu ada pelatihnya atau gimana Pak? Atau Bapak yang latih sendiri? Ya, untuk pelatihan silat saya sendiri yang melatih. Untuk latihan palang pintu, manusia petasan dan lain-lain saya sendiri yang melatih. Tapi untuk gambang kromong, marawis itu sudah ada pelatihnya masing-masing. Bapak pernah
pelajari segala kesenian yang tadi Bapak ajarin ke orang lain itu? Ya, sudah pernah. Jadi sebelum kita mengajari, kita terlebih dahulu untuk belajar. Gitu. Ketika kita sudah belajar, kita kembangkan, kita berikan ilmu kita kepada murid-murid kita. Kalau kita belum belajar dan kita nggak belajar, nggak akan mungkin kita bisa mengajari murid-murid yang ada di sanggar. Gitu. Jadi sebelum kita mengajar, kita udah belajar lebih dulu.